tuh sharing ya, Abah punya murid kebetulan dulu pernah juga keluarganya tuh terkena gila ya. Jadi untuk pengalaman kita semua nih bagi orang yang punya penyakit gula, jadi kita sharing ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para penderita gula dan untuk kita semuanya mudah-mudahan. Ini namanya murid Abah tuh Bang Tasim, dulu istrinya juga kena gula dalam sejarahnya. Bang Tasim dulu waktu istrinya kena gula tuh awalnya ketahuan nggak bahwa dia tuh kena gula? Kalau awalnya ciri-cirinya itu Hawan itu ngantuk, Ngantuk gitu ya, ya. ngantuk, terus gampang tersinggung, Oh, tanda-tandanya tuh ya. ya, sering kencing tuh kalau malam, Kalau malam banyak kencingnya terus ya ya. sering gitu. Sering gitu Jadi ya. beda kayak yang orang-orang biasa yang normal gitu. Itu awalnya ada sakit-sakit nggak tuh? Misalnya demam apa gimana gitu? Awalnya kan jarang periksa jadi nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, Iya, awalnya nggak tahu. Yang nggak tahu ya. Ketahuannya itu pas sakit gitu, panas dingin menggigil, dibawa ke dokter, ternyata itu kena diabetes. Berapa pertama ketahuan tuh gulanya naik? Itu langsung tinggi. Zaman dulu udah kalau nggak 300, 500 udah lama masalahnya. Lupa. Luar biasa ya. Iya. Baru ketahuan segitu tuh ya. Iya. Terus setelah kejadian itu mulai sering sakit berarti ya, sering sakit gitu ya. Setelah itu sembuh kurang lebih itu 5 tahun baru kambuh lagi. Oh, 5 tahun. Jadi diperhatiin itu hampir per 5 tahun. Kumat itu ya? Iya, kumat. Tapi setelah 5 tahun kumat, kesininya makin cepat gitu ya? Kesini makin cepat gitu ya? Kesini semakin cepat. Gitu ya. Ya kemungkinan kebanyakan tuh kalau udah kena diabetes tuh kayaknya awalnya tuh kayak pikirannya tuh nggak menerima gitu, jadi gampang tersinggung berarti ya, ya? gampang tersinggung, gampang marah gitu ya? Ya terus kayak penglihatan itu mengurang, juga ya? mulai mengurang terus. Kayak itu ya memang yang serang sifat-sifat itu yang tulang-tulang udah kayak mata gitu ya? Iya, pertama mata dulu apa katanya yang lain biasanya gitu ya. Terus yang terakhir itu sampai sakit terakhirnya tuh, sampai biasa kata dokter kan nggak boleh makan banyak gitu Bang Tasim ya. Itu makan yang terakhir itu makan nasi sampai berapa diukurnya? Aduh, kalau cerita itu pokoknya jangan sampai ya, yang itu tolong dijaga badan masing-masing, itu benar-benar itu menyakitkan itu ya. Kalau itu udah di rumah sakit terakhir udah diponis ada organ itunya, ginjalnya sudah tidak berfungsi. Oh, berarti yang terserang ginjal duluan ya sama gula itu ya? Kalau ginjal udah tidak berfungsi dua-duanya, itu makanan itu benar-benar ditakar. Sampai berapa waktu istri Bang Tasim makan? Dari segelas sampai 1 sendok air itu? Terakhir sampai hanya dibasahin pakai kapas bibirnya saja. Jadi nggak boleh minum banyak, nggak boleh? Tidak bisa. Karena ginjalnya sudah nggak mampu gitu ya? Termasuk makan nasi juga udah nggak bisa banyak dong ya? Makan nasi gak dibatasi, cuma minumnya. Minum yang dibatasi. Iya, kalau hanya nasi aja nggak apa-apa. Cuma kebayang gitu kan udah, kalau udah gitu makan juga udah nggak doyan. Udah mulai nggak doyan ya. Jadi tenaga juga nggak ada, udah lemas deh berarti? Nggak ada, lemas deh. Udah nggak bisa jalan, buru-buru jalan. Duduk aja udah nggak kuat. Padahal itu udah sempat mantang dia, dibanding apa-apa dipantang gitu ya. Tapi nggak ketolong juga ya. Dipantang pun kadang-kadang itu waktu masih ada kesempatan saya tuh suka nyolong-nyolong gitu ya. Jadi nggak sayang badan, itu rata-rata begitu. Gitu ya. Tapi bagi saudara-saudara kita yang memang masih usianya muda, dia kemudian mau dengar nasihat, mau mantang makanan, mungkin insya Allah pelan-pelan bisa sembuh kali ya. Iya. Kalau masih usianya masih muda gitu ya. Asal dia bisa menjaga makanan sebisa mantang gitu ya. Kalau emang sudah dari awal begitu
ketahuan itu udah kena penyakit itu, kalau langsung kita ikutin saran dokter apa yang nggak boleh, apa yang boleh, gitu insya Allah sih bisa sembuh. Bisa sembuh gitu ya. Ya. Tapi bagi yang tidak bisa matang ya itu resikonya Ya, ya, resikonya sampai gitu. fatal gitu ya. Pokoknya kalau udah kena ginjal dua-duanya udah fatal. Itu mau nggak mau cuci darah. Gitu Bang Kasim. Iya. Kalau sudah sampai cuci darah berarti sudah fatal Bang Kasim ya. Iya. Oke, itulah Bang Kasim buat pengalaman saudara-saudara kita, kerabat, famili atau pasien-pasien saya yang sudah terkena gula. Tapi saya ada beberapa pengalaman nih Bang Kasim. Ada pasien saya juga bisa sembuh dengan buah sawo dan daun salam. Ada juga saya pernah ngobatin pasien hanya dengan daun krokot ya, atau krema itu ya, si direbus dan minum sembuh juga. Ada juga yang unik saya dapat karena itu pakai obat ini nggak mempan. Waktu itu ada pasien saya dari Indramayu, saya suruh makan jengkol rebus. Jengkol rebus saya suruh gadoin tanpa garam, dirotin. Tapi memang dia bisa menjaga itu olahraga dan sebagainya, tapi sembuh juga. Ada juga saya memberikan dengan kulit manggis. Jadi kulit manggis dicampur madu murni suruh diminumin waktu itu, bahkan kalau nggak salah ibu Agung namanya, sampai ke Cipta itu mau dipotong kakinya. Sekarang udah tapi masih disarankan jangan dipotong. Saya obatin aja waktu itu dengan kulit manggis dan madu murni ya, yang lukanya itu juga bisa sembuh lagi dipotong. Nah inilah guys untuk pengalaman bagi saudara-saudara kita yang kena diabetes, atau bagi saudara yang kita mengandung gula darah atau kena gula. Itulah pengalaman bagi orang-orang yang tanda-tanda kena gula. Yang penting kalau sudah awalnya bisa ketahuan oleh dokter atau dicek dengan lab, maka saudara harus bisa ikut, mau nggak mau harus bisa menjaga pola makan ya, juga di pola tidur harus bisa menjaga makanan juga, jangan sampai sembarangan, harus mulai teratur, hati-hati kalau. Dan juga bagi keluarga yang punya saudara atau suami yang terkena diabetes memang harus sabar. Itu kata Bang Kasim itu tadi, tandanya dia pikiran pun sudah gampang tersinggung, dia mudah marah karena dia terpengaruh dari gula itu. Jadi tidak beda jauhnya penyakit gula itu ternyata guys dengan penyakit darah tinggi. Dia gampang tersinggung dan dia gampang marah. Maka kita kalau menghadapi keluarga yang terkena ini, maka bagi keluarganya harus sabar. Itulah pengalaman bagi tanda-tanda orang yang terkena diabetes atau gula darah. Maka untuk kita semua, marilah kita kehati-hatian pola makan, kehati-hatian hidup, kehati-hatian cara kita beristirahat, maupun juga kita cara bergadang harus diatur, jangan banyak bergadang apabila tidak ada perlunya. Sekian sharing apa dengan Bang Kasim tentang perihal penyakit diabetes atau yang namanya gula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.